Selamat sore, Pak Adi. Saat ini saya bersama-sama dengan Dr. Adi Djoko Guritno. Beliau adalah pakar dari UGM untuk bidang supply chain management, operation management, dan juga praktisi di berbagai perusahaan yang antara lain di PT Timah saat ini ya Pak ya. PT Timah sebagai risk advisor dari PT Timah. Sore ini kita akan berdiskusi mengenai arti penting dari business continuity management. Nah, saya ingin tanyakan ke Pak Adi dari sudut pandang supply chain management. Apa arti pentingnya kita memiliki BCM? Monggo Pak. Baik. Jadi terima kasih Pak Dedi. BCM itu merupakan satu kontinuitas kegiatan yang nanti akan menjamin apakah perusahaan itu mampu sustain manakala menerima berbagai macam cobaan. Cobaan kalau kita berbicara di dalam konteks supply chain atau istilahnya itu disruption itu saya kira cobaan yang sangat tidak bisa kita prediksi seperti gempa, banjir dan seterusnya, sampai cobaan yang sifatnya itu fraud. Karyawan tidak akan pernah bisa diprediksi sebagaimana baik moral dari karyawan kita kan. Fraud pun itu bisa menyebabkan suatu disruption. Sehingga masalah bisnis continuity itu sendiri sebenarnya lebar sekali. Nah, sekarang tantangan bagi bisnis di Indonesia itu adalah bagaimana kita membangun satu sistem supaya continuity itu bisa kita tuangkan di dalam satu prosedur yang standar, sehingga itu memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan bisnis continuity management yang benar. Oke. Saya kira demikian. Baik. Kalau dari sisi maturity, ini perusahaan-perusahaan Indonesia menurut Bapak bagaimana? Apakah mereka sudah aware, sudah memiliki BCM umumnya atau bagaimana? Kalau yang Bapak lihat dari sisi supply chain management. Pengalaman saya sebenarnya bisnis continuity secara formal memang baru muncul di 2007-2008 ya. Tetapi sebenarnya secara informal kita sudah mengenal BCM walaupun di dalam tataran itu tidak menggunakan istilah business continuity management. Baik. Dalam prakteknya ini yang memprihatinkan sebenarnya. Karena bisnis di Indonesia itu biasanya cenderung reaktif. Tidak mempersiapkan perencanaan dengan baik, terencana dengan ukuran-ukuran tertentu, tetapi masih mengandalkan top leadernya untuk bereaksi terhadap gangguan atau disruption tadi. Manakala kita mendapatkan top management yang memang kuat, saya kira tidak masalah. Tapi problemnya sekarang, manakala itu magnitude disruption itu besar, mampukah setiap top management itu menghandle itu? Jawabnya pasti tidak. Maka menurut saya inisiasi BCM itu untuk di Indonesia harus segera kita mulai, kita inisiasi, kita standarisasi, sehingga kita bisa mengembangkan itu bersama-sama menjadi satu kegiatan yang formal dan menjadi pilar satu perusahaan. Saya kira kalau industri kan masing-masing industri itu punya keunikan Pak. Iya. Keunikan, ada yang heavily rely, bergantung kepada data. Iya. Ada yang sangat bergantung kepada people-nya, ada yang sangat bergantung kepada sistem, ada yang sangat bergantung pada plan-nya, infrastruktur. Nah, apakah keunikan ini memungkinkan untuk kita punya standar yang sama di luar standar knowledge-nya tentu saja. Dalam praktiknya apakah? Tentu saja di dalam tataran formalnya itu apapun harus kita standarisasi. Supaya kita tidak kehilangan pegangan. Ya, itu penting. Sehingga
akan bisa dilakukan tracking balik manakala ada satu kesalahan gitu. Tetapi dalam aplikasi yang sifatnya ke arah internal perusahaan itu akan sangat spesifik. Sangat-sangat spesifik. Pengalaman saya pernah di energi, saya pernah di mining, saya juga pernah pengalaman di beberapa perusahaan yang lain, Manufaktur. ya, manufaktur. Itu tidak pernah ada yang sama. Jadi spesifiknya itulah yang menjadi masalah dan harus kita tinjau lagi supaya lebih dalam. Siapa yang harusnya bertanggung jawab di perusahaan itu kalau kita ingin BCM ini bisa efektif? Saya tidak ingin menjawab apakah itu tanggung jawab, tetapi ini konteksnya adalah awareness. Oke. Awareness itu sebenarnya bagi semua yang terlibat dalam bisnis komersial. Seorang tenaga kerja pada level yang paling bawah pun akan menunggu bonus itu, THR itu. Tetapi bagi yang ada di tataran top manajemen, yang komisaris dan direksi, bapak-bapak itu juga akan menunggu apa yang namanya tantiem. Kalau begitu kewajiban awareness dari sisi bawah sampai ke atas itu harus kita tumbuhkan. Poinnya di situ. Jadi kalau siapa yang bertanggung jawab, silakan pada setiap perusahaan itu bisa itu dilekatkan di satu komite atau komisi atau apapun namanya. Disitulah yang mengelola. Jadi yang paling penting adalah wadah dari awareness itu menjadi satu pengelolaan yang formal dan akan dikembangkan untuk kepentingan perusahaan. Itu yang paling penting. One last question, Pak Adi. Ya. Kaitannya dengan risk management ini bagusnya mengkontekskannya seperti apa? Korelasinya dengan risk management. Kalau kita berbicara tentang BCM, tentang supply chain, tentang risiko, semuanya kita berbicara tentang risiko, risk thinking semua. Jadi pada saat disruption itu tidak kita bisa prediksi, maka mau tidak mau bisnis yang benar adalah mempersiapkan itu sebelum itu terjadi. Itu adalah the best way untuk mencegah risiko yang sifatnya itu downside rise. Itulah yang menyebabkan bahwa satu perusahaan itu kenapa Pak Deddy mengembangkan BCM di Indonesia itu menjadi penting menurut saya, dan itu bagian yang tidak terpisahkan dari risk management. Dengan risk management. Berbicara risk management, saya bicara tentang disruption. Saya bicara tentang disruption, saya bicara tentang bagaimana saya bisa mensecure kepada shareholder saya bahwa bisnis Bapak aman, bisnis Ibu tenang saja. Itulah bagian dari risiko yang Pak Deddy sudah mulai dari risk management, pengelolaan dalam konteks risk sampai kepada business continuity management. Jadi itu harusnya integral part. Integral part. Itulah cara pemikiran yang benar. Iya. Baik, Pak Adi. Terima kasih Pak Deddy. Untuk waktu Bapak. Iya, terima kasih. Iya.